Baiklah, untuk hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan Google Slide. Google Slide sebenarnya hampir sama dengan Microsoft PowerPoint. Biasanya digunakan untuk presentasi. Sebelum kita jelaskan secara praktikal, kita mencoba untuk menjelaskan secara teori dulu. Kita ambil dari Google ini. Google Slide bisa digunakan untuk pesan, rapat, dokumen, dan tugas. Kini telah terintegrasi dengan cermat. Coba secara gratis semua yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dalam satu tempat, Google Workspace. Kelihatannya ini berbayar ini ya. Google Slide, edit real time bersama tim slide yang mudah didesain. Jadi untuk memudahkan dalam pembuatan slide. Ini cara-caranya sebenarnya. Bagaimana caranya membuat Google Slide? Bisa menggunakan ini, open slide home screen, slidegoogle.com. Terus di bagian atas kiri di start new presentation, klik new and open your new presentation. Kita mencoba untuk langsung praktek saja. Caranya mudah, tinggal di bagian sebelah kanan seperti materi sebelumnya. Ini langsung kita klik kanan. Ini ada beberapa pilihan fitur sebenarnya. Untuk yang atas ini saya sudah jelaskan. Selanjutnya tinggal slide ini. Buka link di tab baru. Ini untuk tampilan awal Google Slide-nya. Ada beberapa ini tampilan, mulai presentasi baru ini kosong, album foto, pernikahan, portofolio, buku koleksi, sama page oleh GV. Ini ada beberapa template yang diberikan oleh Google Slide. Kita nyoba yang ini ya, presentasi prototype. Ini untuk isi dari template yang disediakan oleh Google Slide. Seandainya untuk mengerjakan tugas mata kuliah, tugas dari guru maupun dosen,
ataupun mau presentasi tinggal nih. Beberapa fitur hampir sama dengan yang ada di Google Spreadsheet sama Google Doc itu ya. Nih, ada file. Kalau ingin buat baru, tinggal klik baru, presentasi, mana yang akan dibuat ini. Import slide ini biasanya digunakan untuk mengambil dari PowerPoint yang sudah ada untuk diimport ke Google Slide. Download hampir sama. Jadi ketika download bisa beberapa downloadan menjadi Microsoft PowerPoint, dokumen ODP, dokumen PDF, teks biasa, gambar JPG. Biasanya ini bagian atas menjadi Microsoft PowerPoint. Versi ini ganti nama. Coba kita simpan dulu ini. Di drive saya menjadi belajar Google Slide. Bahasa, ada pilihan bahasanya. Saya pikir cukup untuk menu file. Selanjutnya edit. Untuk menu edit, urungkan, berarti kembali ke sebelumnya. Biasanya menggunakan Ctrl Z sama dengan di PowerPoint. Ulangi, berarti ke depan, Ctrl Y. Ada tempel, Ctrl V. Tempel tanpa format, Ctrl Shift V. Pilih semua, Ctrl A. Cari dan ganti, Ctrl H. Coba kita langsung praktek. Coba ganti ya. Ganti. Ini sudah diganti menggunakan Ctrl H tadi itu, yang ini ya, cari dan ganti, Ctrl H. Selanjutnya tampilan, ada slideshow. Untuk menampilkan, kita langsung coba saja. Ini untuk tampilannya, atau menggunakan Ctrl F5. Tampilan gizi, perbesar dan perkecil, tampilkan penggaris, panduan, film. Untuk menu sisipkan, ini hampir sama. Ada sisipkan gambar, upload dari komputer, drive, foto, URL dan kamera. Kontak teks ini untuk menambah teks baru. Contohnya ini ya. Jadi sisipkan teks ini untuk menyisipkan teks baru, tinggal diketik. Contohnya tugas presentasi, kita coba Ctrl A.
Lalu nyoba ganti warna, kita perbesar, lalu di bold. Ini kita hapus, kita presentasi, teks lagi, diklik, lalu kita masukkan kita nyoba Ctrl A ini, ganti warna, kurang bagus ini, nyoba ini, lalu kita perbesar, kita upload. Tugas presentasi manfaat Google Slide oleh siapa, contohnya Zainal Arifin. Kalau ingin masukkan, sisipkan gambar dari komputer, cuman perbedaannya untuk yang Google Slide kita nyoba masukkan logo ini ya. Seandainya ada logo ini, terserah di sebelah mana. Tugas presentasi manfaat Google Slide oleh Zainal Arifin, atau Agus Purnomo, Agus Mukidi gitu ya. Sudah. Tugas presentasi manfaat Google Slide oleh Agus Mukidi. Untuk halaman pertama saya pikir sudah bagus, tinggal halaman kedua dan selanjutnya. Selanjutnya kita mencoba untuk mencari manfaat Google Slide. Kita nyoba cari ya, tentang manfaat Google Slide. Atau kelebihan lah.
kita nyoba paste dari itu ya, warna yang cocok. Coba ini kita hapus, jangan dulu. Kita perbesar ini ya. Tinggal pertama ini, Google Slide dapat diakses di mana saja dengan gratis selama masih ada jaringan internet. Kedua, cuma satu pesannya ya. Kita nyoba. Real time editing. Terus yang ke selanjutnya, ganti warna. Selanjutnya kita perbesar jadi 21. Ini beberapa kelebihan ya, kelebihan dari Google Slide. Ini kita nyoba memberikan format ini, bentuk. Kita klik kontrol lalu tarik lagi. Nah ini 2 3. Beberapa kelebihan Google Slide adalah dapat diakses di mana saja. Ini bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone. Yang kedua adalah real time editing. Real time editing, jadi kita bisa mengedit secara real time. Jadi siapapun, asalkan yang mempunyai akses terhadap Google Slide yang sudah ditaruh di Google Drive, itu bisa di real time editing. Maksudnya real time editing itu seandainya ini kita poin ketiga, kita kerja secara tim, tapi di poin slide kelima itu ada yang salah atau ada yang kurang, itu kita bisa mengeditnya secara bersamaan. Jadi seandainya yang satu di Surabaya ingin mengedit, bisa juga. Jadi tidak usah menunggu dikirim. Kalau PowerPoint kan masih basisnya offline, jadi harus dikirim
dan merubah lagi. Jadi ini intinya sebenarnya di kolaborasi ini secara tim ini bisa memberikan kemudahan dalam kerjasama tim. Selanjutnya sharing dengan aman ini ya. Sharing dengan aman maksudnya ini adalah mengontrol siapa saja yang mengakses kepada presentasi yang kita bagikan. Ya karena file yang kita sharing itu bisa diberikan akses siapa saja yang bisa membukanya. Ini salah satu ya, akses dapat dikontrol seperti penulis dapat melihat, mengomentari dan mengedit presentasi. Selanjutnya revision history. Dengan Google Slide semua perubahan yang kita lakukan akan tersimpan secara otomatis. Namun kita juga dapat melacak siapa saja yang melakukan revisi terakhir dari presentasi tersebut. Tadi revision history. Selanjutnya adalah compatibility. Dengan menggunakan Google Slide kita dapat mengimpor banyak slideshow dari perangkat lunak presentasi lainnya. Kita juga dapat mengekspor presentasi ke format perangkat lunak lainnya. Import dan ekspor. Fiturnya profesional, mencakup fitur presentasi profesional, format slide, mengubah teks, import gambar, import video dan banyak lagi. Ketersediaan template tadi saya sudah menjelaskan. Ketersediaan template lengkapi dengan beragam template yang tersedia secara gratis. Yang selanjutnya online publishing. Memungkinkan Anda mempublikasikan presentasi secara online. Gunakan link aman untuk membagikan presentasi Anda atau embed presentasi ke situs web Anda. Ini ada banyak kelebihan sebenarnya. Jadi tinggal kita mencoba untuk ini ya, explore terkait dengan Google Slide. Ini bisa dicoba untuk sisipkan audio, sisipkan video. Bentuk tadi sudah saya mencoba untuk sisipkan. Bagaimana menyisipkan bentuk tabel. Tabel ini hampir sama nih ya. Nah, kayak gini. Ctrl Z nya Pak. Ini. Untuk format untuk slide baru, duplikasikan slide, ubah background, terapkan tata letak, transisi, edit tema, ubah tema. Ini beberapa ini untuk sharing, bagikan. Seandainya mau dibagikan untuk slide-nya, bisa dibagikan ke siapa saja, tinggal ditambahi umpamanya. Ini tinggal masukkan tinggal masukkan nama emailnya, nanti sudah bisa terbagi sendiri. Baiklah, selanjutnya ini ada beberapa penjelasan awal terkait dengan Google Slide. Jadi intinya adalah ada beberapa fitur yang ada di Google Slide.
Tapi tidak, maksud saya adalah di beberapa fitur PowerPoint itu lebih lengkap daripada yang Google Slide. Beberapa fitur karena memang di online ini basisnya real time online. Beberapa kekurangannya, yang pertama adalah akses internet. Akses internet juga mempengaruhi dalam mempercepat pekerjaan di Google Slide ini. Dan juga dan juga ini apa namanya, eh, RAM RAM laptop maupun RAM HP maupun RAM PC itu juga berpengaruh, karena secara online biasanya juga agak berat. Tapi sebelum kita memberikan persepsi-persepsi, paling tidak kalian juga harus mencoba dulu terkait dengan pemanfaatan Google Slide ini. Sudah kita nyoba untuk ini ya, download dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Coba kita download, hasilnya nanti seperti apa. Ini masih dalam proses download. Sudah. Ini hasil downloadannya masih proses loading, ditampilkan Microsoft PowerPoint. Masih proses ini ya. Sudah. Oke. Ini tampilan untuk di Microsoft PowerPoint. Jadi sama. Cuman memang yang saya sampaikan tadi, fitur-fiturnya tidak selengkap di Microsoft PowerPoint. Ini ya. Animation ini kelihatannya lebih bagus di Microsoft PowerPoint untuk animasi. Sudah. Ini nanti kalian bisa mencoba sendiri terkait Google Slide. Ini bisa import slide ini ya. Kita mencoba untuk import slide. Ini coba baru ya, presentasi baru. Ini nyoba kita tutup. Ini ada di mana ini anunya. Kita mencoba untuk mencari file yang lama. Ada di menu download ini ya. Ini coba kita tutup. Selanjutnya kita buka presentasi judul. Ini nyoba kita import ini ya. Import slide berarti ini kita mencoba untuk mengambil
file PowerPoint-nya atau slide dari ada beberapa ini ya. Ini ada yang presentasi import slide, ada yang upload. Ini berarti ambil dari komputer. Kalau presentasi ini sudah ada yang di Google Drive. Kita nyoba ambil yang dari komputer. Tadi di menu download hari ini belajar Google Slide, open. Ini masih ada proses mengupload. Cukup lama juga ini ya untuk uploadnya. Kalau ini bisa menggunakan dari Google Drive. Kalau upload ini dari harddisk ini ya. Masih proses agak cukup lama. Ada pilihan ini ya, yang mau diimport semua apa hanya pilih slide. Kalau tidak satu pun tidak ada yang mau diimport. Kita nyoba semua ini ya, import slide. Ini proses nunggu importnya. Sudah selesai. Ini tidak digunakan, kita hapus saja. Ini sudah selesai. Untuk menu import sudah selesai. Tinggal kamu disimpan, tinggal kasih judul saja. Baiklah, ini penjelasan sekilas terkait dengan Google Slide. Kalian bisa mencoba beberapa template lain yang mungkin lebih bagus menurut sesuai dengan keinginan kalian. Dengan penjelasan ini paling tidak memberikan gambaran, karena Google Slide itu masih jarang digunakan oleh mahasiswa dan juga oleh siswi. Dengan menggunakan Google Slide paling tidak kita bisa mempunyai opsi-opsi belajar. Opsi-opsi belajar karena sebelumnya kita menggunakan PowerPoint. Paling tidak Google Slide itu kelebihannya di bagian apa, dan kemudahan dan juga lain-lainnya. Bisa menjadi alternatif nanti ketika mau presentasi secara real time juga, dan juga editing secara real time. Itu mungkin beberapa kelebihan yang bisa dapat saya sampaikan. Tapi bagaimanapun pilihan itu tetap ada di kalian yang mau belajar terkait dengan perbedaan PowerPoint dan juga Google Slide. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan Google Slide. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini software yang saya gunakan. Saya menggunakan Camtasia Studio untuk membuat rekaman pembelajaran pembelajaran. Jadi kalian yang ingin menggunakan ini Camtasia ini bisa dicoba juga, paling tidak untuk tugas belajar atau tugas kuliah atau tugas lainnya, atau ingin kalian mencoba untuk menjelaskan sesuatu bisa digunakan. Sudah cukup.